Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Amelia dengan nomor NPM 2301105211179. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai kerusakan lingkungan untuk memenuhi tugas pengembangan media pembelajaran berbasis internet. Tugas ini dibuat juga untuk memenuhi salah satu syarat UTS mata kuliah media pembelajaran di SD. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pola hidup manusia. Lalu, apa saja sih isi pembahasan yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama, ada pengertian lingkungan. Yang kedua, macam-macam kerusakan lingkungan. Yang ketiga, aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Dan yang keempat, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jika berbicara tentang lingkungan, pastilah yang teringat adalah lingkungan di depan rumah, lingkungan di sekolah, lingkungan di komplek perumahan, lingkungan di hutan, maupun lingkungan di sekitar sungai. Lalu sebenarnya, apa sih pengertian lingkungan itu? Lingkungan adalah tempat bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan untuk berpijak. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat beraktivitas dan berinteraksi loh. Kita sudah belajar mengenai apa itu lingkungan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai macam-macam kerusakan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, bumi yang kita tinggali sekarang sudah tua. Kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Pada dasarnya, kerusakan lingkungan disebabkan oleh dua faktor. Apa saja sih? Faktor yang pertama ada faktor alam. Faktor ini biasanya terjadi secara alami karena bencana alam. Dan faktor yang kedua adalah faktor aktivitas manusia. Faktor ini biasanya terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Lalu apa saja contoh kerusakan lingkungan karena faktor alam? Yang pertama, ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan fenomena guncangan yang terjadi pada permukaan bumi. Yang kedua, gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat magma di dalam perut bumi yang keluar oleh gas bertekanan tinggi. Selain gempa bumi dan gunung meletus, contoh kerusakan lingkungan karena faktor alam ada juga seperti longsor, badai, angin topan, banjir, dan masih banyak lagi. Contoh kerusakan lingkungan karena faktor aktivitas manusia. Yang pertama, ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan atau kebakaran liar adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia. Yang kedua, banjir. Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir selain dikatakan bencana alam, juga bisa dikatakan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor aktivitas manusia. Karena pemicu banjir bisalah karena aktivitas manusia, seperti buang sampah sembarangan, ataupun membuang sampah di sungai yang membuat air sungai jadi terhambat dan menyebabkan aliran air masuk ke daratan. Karena kita sudah mengenal apa saja faktor dan contoh kerusakan lingkungan, selanjutnya apa sih aktivitas manusia yang bisa merusak lingkungan? Yang pertama, ada pemburuan liar. Aktivitas jual beli hewan langka atau bagian tubuh hewan dapat merusak keseimbangan ekosistem. Akibat yang paling terasa adalah hewan-hewan yang diburu dan organ tubuhnya diperjualkan semakin langka dan sulit ditemukan. Yang kedua, pencemaran udara, air, dan tanah. Biasanya penyebab pencemaran ini bermacam-macam, seperti sampah di sungai,
limbah pabrik, asap dari pembakaran pabrik, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, penebangan hutan. Kegiatan menebang hutan biasanya terjadi ketika lahan hutan tersebut dialihgunakan untuk penggunaan non-hutan seperti jadi perumahan atau industri dan lain-lain. Akibatnya, kelestarian flora dan fauna terancam, terjadi bencana alam, hingga penurunan kualitas udara bagi manusia karena pohon-pohon yang mengandung oksigen ditebang. Selanjutnya, pemakaian zat kimia. Penggunaan bahan kimia dalam aktivitas sehari-hari memang tidak bisa dihindari, mulai dari mencuci pakaian, mengepel lantai, hingga menggunakan pestisida untuk tanaman. Ternyata, selain bisa mengganggu kesehatan, penggunaan bahan kimia secara berlebihan dapat merusak ekosistem alam. Terakhir, penggunaan air conditioner atau AC. AC dikenal sebagai peralatan elektronik yang pemakaian daya listriknya cukup besar. AC berkapasitas 1 PK saja membutuhkan 800-900 watt listrik. Selain itu, AC juga menyumbang pada peningkatan gas rumah kaca. Lalu, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia? Kita bisa melakukan upaya seperti berikut. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Yang kedua, menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali. Yang ketiga, tidak membuang limbah pabrik di laut. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik. Dan yang kelima, mengurangi penggunaan bahan kimia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.